Saudara, saya mau tanya, kerajaan terang itu adanya di mana, saudara? Adanya di mana? Adanya di dalam kita. Amin. Tempatnya di mana? Di dalam kita. Bukan istana, bukan castle yang mungkin orang bisa lihat di luar ya, dengan mata jasmani. Saudara, itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya ketika terang Tuhan bersinar, terang Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya mau bagikan satu foto gitu ya, bukannya saya mau pamer foto ya saudara. Saya mau bagikan satu foto supaya kita bisa lihat foto ini kan katanya dari Israel, jadi harus kasih foto yang katanya orang kalau ke sono harus foto di situ gitu ya saudara ya. Oke, coba media bantu saya tunjukkan fotonya. Nah ini ya saudara ya. Maafkan yang lagi nunjuk tangan itu ya saudara. Jadi ini foto yang orang biasa foto kalau pergi ke Israel. Nah, apa yang saya tunjuk saudara? Yang saya tunjuk itu adalah masjid. Nama masjidnya adalah Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid Al-Aqsa itu adalah satu dari 3 tempat sucinya orang Muslim. Ya, jadi ini juga Yerusalem itu tanah suci, bukan tanah sucinya orang Kristen saja saudara. Ya, tanah sucinya orang Muslim, tanah sucinya orang Yahudi gitu ya saudara. Jadi masjid itu adalah tanah sucinya orang, ada di tanah sucinya orang Muslim. Tanah suci kita, tanah suci orang Yahudi. Masjid itu adanya di mana? Adanya di Bukit Moria. Saudara, Bukit Moria itu adalah tempat ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, Tuhan suruh Abraham naik ke atas gunung dan persembahkan Ishak. Nah, tempatnya di mana? Ada di Bukit Moria itu. Nah, saudara lihat di situ ada tembok yang kelihatannya. Kota Yerusalem yang lama, kota Yerusalem yang kecil, semua tuh ditembok saudara. Makanya mereka punya namanya gates ya. Ada Lions Gates, ada yang katanya kita lagi doain Golden Gate, yang pokoknya semua pintu-pintu gerbang. Kenapa? Karena kota mereka itu kota yang berkubu, kota yang bertembok. Dan kotanya ada di mana? Kotanya ada di dalam tembok itu, kota yang lama. Ya, kotanya semua dikelilingi oleh tembok itu. Nah, saudara, saya berdirinya di mana? Saya berdirinya di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun, Mount of Olives ya. Nah, di Bukit Zaitun ini yang kalau kita lihat, kita ingat ceritanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saudara ya. Makanya waktu saya khotbah tentang Taman Getsemani itu tentang olive press, tentang buah zaitun yang ditekan ya. Minyak zaitun itu didapat dari buah yang dihancurkan saudara, buah yang ditekan, buah yang dipres dan mengeluarkan minyak. Sehingga apa yang terjadi buat Tuhan Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani ya, dia seakan-akan dipres, ditekan. Ingat saudara, Tuhan Yesus berkata gini, seperti dia mau mati rasanya gitu saudara. Bahkan keringatnya keluar seperti darah, sampai darah keluar dari tubuhnya dia saudara. Ya karena begitu pres, begitu tekanan yang menekan dia di saat itu. Ya. Nah, ini adalah gunung atau Bukit Zaitun, Mount of Olives ya. Dan di Mount of Olives ini ada pohon ya, pohon buat mahkota durinya Tuhan Yesus. Durinya itu ternyata tajam-tajam gitu ya saudara ya. Jadi pohonnya itu di ujungnya itu ada seperti duri ya, ada 4 atau 3 cabang dan itu tajam dan itu yang ditaruh di kepalanya Tuhan Yesus. Nah saudara, dari bukit ini ya, saya bukannya mau pamer foto gitu ya saudara. Tapi saya mau tunjukkan di bukit ini Tuhan Yesus pernah menyatakan kepada murid-muridnya. Dalam Matius 24 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Media boleh bantu tampilkan Matius 24 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi ya. Jadi bait Allahnya di mana? Di tempat yang tadi ditunjuk itu tadinya. Tadinya di situ bait Allahnya saudara. Di masjid itu tadinya bait Allah ya. Nah, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah.
Ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, jadi di bukit yang tadi itu ya saudara, Tuhan Yesus menunjuk karena bukit itu berseberangan. Ya, Bukit Zaitun dengan Bukit Moria. Ya. Jadi dari Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu lihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, tidak ada satu batu pun yang di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi ini sebenarnya Tuhan Yesus dalam konteks ayat ini dia lagi marah-marah dengan orang-orang Yahudi gitu ya saudara. Dia lagi menyatakan isi hatinya dia. Kalau kita lihat dalam Matius 23 tentang Yerusalem ya, dia lagi mengatakan sesuatu tentang Yerusalem. Kita mundur sebentar ke Matius 23 ayat 37 sampai 39 dikatakan, nah ini dari tempat yang sama Yesus bilang ini, Yerusalem, Yerusalem. Ya, ini kalau bahasanya kita kayak gitu ya saudara ya. Sampai 2 kali ya. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ayat selanjutnya. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat dalam versi yang lain, versinya Markus 13. Ya. Markus 13 ayat 1 dan 2 hampir sama dengan Matius 24 tadi saudara. Markus 13 ayat 1 dan 2 dibilang ini. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Oke. Ayat 2, lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, nubuat ini ternyata bukan nubuat untuk akhir zaman. Ya. Kenapa? Karena ternyata nubuat ini digenapi tahun 70 Masehi, saudara. Tahun 70 Masehi, kota yang tadi saya tunjuk di belakang, itu hancur habis semuanya, saudara. Terbakar habis ya oleh seorang pemimpin Romawi yang memimpin itu, dan bait Allah dihancurkan oleh dia, namanya adalah Titus, Kaisar Titus ya saudara. Jadi dia menghancurkan bait Allah di situ ya. Kemudian dia membakar kota Yerusalem sehingga hari itu apa yang Yesus nubuatkan sudah terjadi. Bahwa kota itu akan hancur, ya, kota yang suci buat mereka, kudus buat mereka, saudara, kota itu hancur dan dikatakan tadi tidak ada satu batu pun yang akan tetap berdiri di situ. Ya. Nah, apa yang dihancurkan saudara itu adalah bait Allah yang kedua. Bait Allah yang pertama itu dibangun oleh Salomo yang megah, sangat megah. Ya. Ingat ya saudara, Salomo membangun bait Allah. Daud mau tapi Daud tidak diizinkan oleh Tuhan. Salomo yang membangun bait Allah yang pertama dan begitu megah. Tapi tidak lama kemegahannya saudara karena bangsa Israel dikalahkan oleh Babel. Dan ingat mereka dibuang ke Babel. Akhirnya gini, bait Allah yang pertama itu dihancurkan. Waktu mereka ada di Babel, hati mereka terus tertuju kepada Yerusalem. Aduh, kita harus bangun kembali bait Allah itu. Ya, karena bait Allah itu menjadi satu hal yang sangat mereka rindukan untuk dibangun, untuk ada gitu ya. Nah, akhirnya saudara, bait Allah yang pertama dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi, dan kemudian bait Allah yang kedua selesai sekitar tahun 515 sebelum Masehi.
Jadi tahunnya maju ya saudara. 515 sebelum Masehi, bait Allah yang kedua dibangun. Kalau saudara ingat di Alkitab ada namanya Ezra. Ya saudara. Nah Ezra itu membangun bait Allah yang kedua. Nah bait Allah ketika zaman Yesus itu ada, itu bait Allah yang keberapa? Yang kedua. Benar ya. Waktu tadi Yesus tunjuk tuh bait itu akan hancur ya. Kota Yerusalem tidak ada satu batu pun yang akan terus berdiri di sana. Itu adanya di mana? Adanya bait Allah yang kedua, saudara. Dan di tahun 70 Masehi tadi dikatakan bahwa bait Allah yang kedua juga dihancurkan. Kota Yerusalem dihancurkan, saudara. Nubuatnya terjadi ya. Nah, apa yang terjadi saudara, sampai sekarang orang Yahudi mereka masih meratapi, mereka masih menyesali ya. Saya pergi juga ke satu tempat ya, mungkin media bisa bantu tampilkan gambarnya ya. Ini tembok ini semua orang mungkin sering lihat ya, nah namanya tembok apa? Tembok ratapan. Ini tembok ini nggak boleh suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Laki-laki di sebelah kiri, perempuan di sebelah kanan. Gitu. Dan mereka akan berdoa di tembok ini. Mereka sebenarnya bukan berdoa, mereka meratap. Apa yang mereka ratapkan saudara? Mereka ratapkan karena bait Allah mereka yang hancur. Dan sekarang bukan bait Allah kan yang ada di situ. Yang ada di situ apa sekarang? Masjid Al-Aqsa. Ya. Jadi orang Yahudi sampai sekarang mereka, mungkin kalau videonya bisa ditampilkan boleh deh. Nah ini saudara. Mereka sambil baca kitab mereka, jadi ada meja-meja, ada kursi-kursi, mereka baca kitab sambil berdoa, doanya kayak gini-gini ya gitu ya saudara ya, ke arah tembok gitu. Dan kalau orang-orang itu pada masukin kertas, dimasukin ke dalam temboknya itu. Ya, saudara kalau tanya, Pastor masukin kertas nggak ke tembok itu? Saya nggak masukin kertas saudara, saya cuma foto kertas-kertas itu aja gitu ya. Karena ngapain masukin kertas ke tembok gitu ya, sambil meratap karena Tuhan sudah tidak mendengar, Tuhan jauh. Sekarang saya mau tanya, Tuhan jauh apa Tuhan dekat? Nah, perlu kertas lagi nggak saudara? Kan Tuhannya udah ada di dalam hati kita, bener nggak? Nah itu tembok itu penuh dengan kertas gitu ya saudara, doa-doa orang. Dan mereka di situ meratap karena tembok mereka yang, dan ini gini, tembok itu adalah satu-satunya sisa dari bangunan yang lama, dari Yerusalem yang lama yang masih tersisa. Makanya mereka meratap di tembok itu. Karena itu satu-satunya yang tersisa. Dan mereka menangis gitu ya, karena bait mereka sudah tidak ada ya, dan mereka tidak diperbolehkan masuk ke tempat suci itu. Orang Yahudi gak boleh masuk saudara, di tempat tadi, di tempat yang ada Masjid Al-Aqsa itu gak boleh. Jadi mereka di situ meratap, kenapa? Karena mereka hanya ada di luar, mereka tidak bisa masuk ke dalam dan mereka nggak bisa mendapatkan tempat suci mereka. Saudara sekali lagi saya katakan, orang Yahudi beda sama orang Kristen ya. Itu orang Yahudi, ada 3 agama ya yang jadikan tempat itu tempat suci. Kita orang Kristen, orang Yahudi dan orang Muslim. Nah orang agama Yahudi mereka menangis, meratap di situ karena kami nggak bisa lagi melihat bait Allah kami. Ya. Makanya beberapa orang mungkin sedang mengajar ya, tapi saya nggak akan mengajar itu buat saudara gitu ya. Bahwa mereka sedang berusaha untuk membangun kembali bait Allah yang ketiga. Bait Allah yang ketiga, oke. Nah saudara sekarang kita lihat sebenarnya Pastor mau cerita apa sih, oke. Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian. Bertindak apa? Karena Yesus baru saja menjungkir balikan meja-meja penjual di bait Allah hari itu. Ya, orang-orang yang berjualan di bait Allah hari itu mereka mejanya dijungkir balik. Jadi Yesus hari itu membuat kekacauan. Di bait Allah tadi mereka itu ya saudara. Nah mereka tanya, memang apa tanda yang bisa engkau berikan ya sehingga engkau berpikir engkau berhak menghancurkan bait Allah kami. Dan Yesus menjawab apa?
Ya, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Oke. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Marahlah mereka. Ini dibangun di zamannya Ezra hari itu 46 tahun. Kok kamu sombong banget bilang dalam 3 hari? 21 sekali lagi. Mata mereka tidak bisa melihat, telinga mereka tidak bisa mendengar. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah apa saudara? Tubuhnya sendiri. Ayat selanjutnya 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi setelah Yesus bangkit, setelah hari ketiga mereka baru tahu, oh ternyata bait Allah yang dihancurkan dan dibangun kembali dalam 3 hari itu ternyata ngomongin siapa saudara? Yesus. Artinya gini loh saudara. Bait pertama hancur, bait kedua hancur, saudara. Karena Tuhan Yesus di sini dia hendak menyatakan dan Yesus selalu menyatakannya dalam perumpamaan dalam hal yang tersirat. Tidak semua orang mengerti. Dia bilang sekarang bait Allahnya bukan lagi yang di situ tuh. Yang kamu berhalakan, yang kamu dewakan dan sepertinya semuanya harus ada di situ. Sekarang bait Allahnya siapa saudara? Ketika dia katakan akan dihancurkan dan dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Kebangkitan Yesus hari ini menjadi jaminan bahwa bait Allah itu bukan lagi di suatu tempat yang khusus, suatu tempat yang sakral, suatu tempat yang mungkin sampai hari ini masih ditangisi karena sudah tidak ada lagi di tempat itu saudara. Tetapi bait Allah itu hari ini ada di dalam Yesus sendiri. Amin. Dan bukan hanya ada di dalam Yesus saudara. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16 kita baca. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Wah ya ini ya. Kenapa? Karena hari itu bait Allah sudah menjadi berhala. Saudara kenapa saya bilang berhala? Saudara tahu gak kenapa Tuhan Yesus menjungkir balikan semua meja-meja penjual yang ada di bait Allah hari itu? Kenapa? Karena dengan kata lain ya keselamatan hari itu bisa dibeli. Maksudnya Pak, orang yang punya duit yang bisa selamat saudara. Yang gak punya uang, ya udah goodbye gitu katanya. Benar ya saudara? Dan yang paling sedihnya lagi adalah gini. Hewan kan mereka harus bawa hewan korban, hewan persembahan. Hewan korban, hewan persembahan itu gak bisa dibeli di luar saudara. Karena kalau dibelinya di luar, imam-imam akan berdiri di pintu dan bilang ini gak kosher. Artinya apa? Ini enggak halal gitu ya saudara. Ini enggak sesuai spek kalau bahasa kita sekarang. Enggak bisa. Jadi belinya harus di mana? Belinya harus di dalam bait Allah. Waduh. Kalau dalam bait Allah berarti udah ada pembagian keuntungan ya saudara, benar ya? Jadi kalau belinya enggak di situ, enggak resmi katanya. Jadi harus belinya di bait Allah. Makanya orang ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka mau mengadakan perayaan mereka nggak bawa dari rumah mereka bawa uang dan beli di bait Allah. Sehingga hari itu di bait Allah terjadi jual beli. Dan ketika kita dapat kambingnya, kita dapat dombanya, dibakar artinya apa? Wah, saya dihapuskan dosanya. Tapi kan ada hal yang harus dibayar, benar nggak saudara? Dan Yesus menjungkir balikan dengan kata lain gini, keselamatan bukan lagi karena pembayaranmu, karena apa? Karena harga yang engkau bayar, karena engkau bisa membeli keselamatan hanya karena aku. Tadi kita nyanyi, nothing but the blood of Jesus. Saudara, hari itu Yesus jungkir balikan. Dan ini dia katakan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nah sekarang Yesus masuk lebih dalam lagi. Tadi dia katakan dia bait Allah. Sekarang gini, karena kita, sama-sama katakan kita, adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini.
Apa firman Allahnya? Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini firman loh saudara. Ya, hari itu dalam Korintus mengutip firman Tuhan yang mengatakan aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Makanya gini, mungkin hari ini mereka sedang berusaha untuk membangun bait Allah yang ketiga saudara. Tapi sesungguhnya ketika Yesus bangkit dari kematian, bait Allah yang mau dibangkitkan itu bukan bait Allah yang ada di suatu tempat yang khusus saudara. Saudara lihat kiri dan kananmu, bait Allah yang mau dibangkitkan itu ada di dalam diri saudara dan diri saya. Wow, hebat ya saudara ya. Ingat gini. Dulu sebelum ada Yesus, semua tuh hanya berbicara simbol. Tabut perjanjian, ya, korban, ya saudara, ada apa kandil, ada kaki dian itu loh saudara ya. Semuanya simbol. Tahukah saudara bahwa semua tanda itu sedang menunjuk kepada suatu peristiwa? Ya. Semua simbol itu adalah, kan namanya aja simbol, sign. Ya. Semua tanda itu sedang menunjuk kepada satu peristiwa bahwa suatu hari nanti Yesus akan menjadi korban yang sempurna, di mana semua simbol itu tidak akan menjadi simbol lagi. Tapi akan menjadi suatu kehidupan yang dapat semua manusia hidupi dalam hidup ini. Amin. Korban-korban, makanya hari ini kita tidak ada korban-korban lagi. Kenapa? Karena Yesus telah menjadi korban yang sempurna. Dulu semuanya hanya berbicara tanda, berbicara simbol. Oke, saya kasih contoh yang lebih jelas. Saudara, kalau sekarang kita mau pergi ke misalnya Menteng. Oke, maka kita akan cari di jalan semua tanda-tanda di jalan yang menunjuk Menteng, belok kanan, Menteng lurus, benar nggak saudara? Ya. Tanda. Tapi ketika sampai di Menteng ya saudara perlu lagi nggak lihat tulisan Menteng? Nggak usah, udah sampai di Menteng, bener nggak saudara? Nah sebelum Yesus datang, semua yang ada di perjanjian lama, semua ritual mereka, semua kegiatan agama mereka, semua benda-benda yang mereka pakai untuk ibadah termasuk tadi bait Allah, itu semua dipakai sebagai tanda. Nih suatu hari gitu ya. Suatu hari, tapi ketika Yesus datang, Yesus menjadi semua yang ditunjukkan oleh tanda itu untuk kita umat manusia. Dan tadi dikatakan, hari ini kita adalah bait Allah. Kita sering baca 1 Korintus 3 ayat 16. Dan ayat ini diberikan tanda tanya. Kenapa diberikan tanda tanya? Karena memang harus ditanyain selalu saudara. Selalu ditanyakan. Oke, kenapa selalu ditanyakan? Mungkin kadang-kadang kita suka lupa ya, benar ya saudara? Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam. Tidak tahukah kamu? Kenapa saudara ditanya gitu? Karena memang kita sering tidak tahu. Kita sering lupa. Saudara, semua yang luar biasa itu Tuhan yang ada di dalam kehidupan, Tuhan yang bersemayam, Tuhan yang hadir hari itu di hari ini ya saudara. Sekarang ada di mana? Ada di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa saudara adalah tempat Tuhan tinggal. Dan tema kita 2 bulan ini, jika Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, maka hidup kita penuh dengan terang. Bait Allah yang ada di sini nih saudara, ini penuh dengan terang saudara. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan tinggal dalam kehidupanmu? Saudara kalau Tuhan tinggal dalam kehidupanmu, saudara sedih ya tadi. Orang-orang Yahudi mereka masih menangisi bait mereka yang tidak bisa mereka lihat lagi saudara. Bait mereka yang hilang. Ya. Mereka meratap di situ. Tapi hari ini saudara dan saya, bait itu hari ini sudah ada di dalam kehidupan kita.
Gini loh saudara, what a privilege. Suatu hal yang sangat berharga, suatu kehormatan yang kita terima saudara. Suatu berkat yang luar biasa bukan yang ada di tangan saudara. Berkat yang luar biasa adalah gini loh saudara, siapa yang hari ini hidup di dalam kehidupanmu. Makanya dikatakan Christ in you is the hope of glory. Sehingga Tuhan bukan lagi ada di sebuah bangunan, bukan lagi ada hanya sekedar di gereja ini. Saudara, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, bayangin gak hidup kita tuh betapa dahsyatnya hidup kita. Makanya Yakub ketika dia melihat Betel, ya, dia memberi nama tempat itu Betel, dia bilang gini, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain adalah pintu gerbang surga. Dia dalam perjalanannya dia lihat malaikat turun dan naik. Sekali lagi itu semua tanda itu sedang menunjukkan sama siapa saudara? Yesus. Amin. Pintu gerbang surga. Dan hari ini saudara dan saya kita adalah pintu gerbang surga. Kita adalah Bet-El. Bet-El itu artinya rumah Allah, rumah Tuhan. Dan kita juga bisa berkata seperti Yakub berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Saudara boleh gak sama-sama kita katakan sejenak saja, alangkah dahsyatnya hidupku. Oke, nah sekarang boleh sambil tutup mata deh. Gak usah terdengar suara dan saudara bilang sama hidup saudara, alangkah dahsyatnya hidupku. Seringkali kita menyesali kehidupan kita. Seringkali kita berkata, aduh hidup kok gini-gini aja ya. Capek hidup, mungkin ada yang capek sama hidup. Mungkin ada yang sepertinya lihat hidup tuh kayaknya kesel gitu ya. Kesel nih sama hidup gue kok gini gitu ya. Kesel sama apapun juga saudara. Seringkali kita melihat hidup kita sebagai gini saudara. Sebagai rumah masalah, rumah ketakutan, rumah kekhawatiran. Rumah di mana semua mungkin yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Yes, mungkin that's the reality. Itulah kenyataannya. Tapi saudara, kenyataan bukanlah kebenaran. Kebenarannya berkata saudara adalah bait Allah. Dan saudara harus bersyukur dengan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu, ya. Saya mungkin bukan nabi yang bisa prediksi bait Allah ketiga kapan dibangun gitu ya saudara. Tapi the good news is hari ini bait Allah ketiga itu sudah dibangun di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mungkin ada bangunannya nanti, saya nggak tahu gitu ya saudara. Tapi hari ini bait yang Tuhan bangun itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang dinantikan oleh bangsa-bangsa hari ini itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan apa yang mereka nantikan sebenarnya bukan sekedar tempat, bukan sekedar bangunan. Yang manusia nantikan, yang manusia butuhkan hari ini sebenarnya adalah seorang pribadi. Dan pribadi itu namanya adalah Yesus. Amin. Saudara, waktu bangsa Israel membangun bait yang kedua tadi, ya bait yang tadi yang ditunjuk di belakang itu, tapi udah hancur, ya jadi udah nggak ada lagi bait itu ya saudara. Waktu mereka bangun bait yang kedua, ada pesan Tuhan yang datang kepada Nabi Hagai. Kita lihat Hagai 2 ayat 10. Pesan ini luar biasa dan dulu waktu kita di gereja kita yang lama kita masih ibadah profetik gitu ya. Kita sering banget baca ayat ini. Ya, profetik di zaman bukan di Ventura saudara, masih lantai 3 gitu ya. Selalu melihat tentang rumah. Tahu gak saudara, baru tadi pagi Tuhan kasih tahu saya, rumah itu bukan bangunan bro. Karena saya juga masih berpikir bangunan saudara ya, baca ayat ini dulu masih berpikir wah berarti besok rumah Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan yang luar biasa. Yes, memang akan seperti itu. Tapi gini loh saudara, ternyata jauh lebih daripada itu. Setelah selesai bangun bait yang kedua, Tuhan bilang gini, adapun rumah ini, berarti rumah ini ngomongin bait yang keberapa saudara? Rumah ini bait yang kedua. Nih, kemegahannya yang apa? Sama-sama katakan kemudian. Nah, jadi di bait yang kedua itu firman Tuhan datang kepada Hagai bilang kemegahan rumah yang kemudian, berarti belum yang saat itu dong. Ada lagi nih yang nextnya nih.
yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Melebihi kemegahannya yang pertama, melebihi kemegahannya yang kedua. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Berarti gini saudara. Kalau rumah kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Berarti rumah yang dimaksud itu rumah yang mana saudara? Yang di sini saudara. Amin. Akan melebihi semua kemegahan bangunan rumah-rumah di awal. Saudara, Ratu Sheba saja sampai hari itu datang untuk melihat kemegahan rumah yang pertama. Karena dia mau lihat itu semua dari emas tuh kayak gimana sih saudara. Saudara tahu nggak, saking dia mungkin gini ya, ini bahasa kita ya, bahasa kita. Dia udah jiper duluan mendengar kabar tentang Salomo dan kekayaannya. Persembahan yang Ratu Sheba bawa hari itu jumlahnya adalah 4.000 kilogram emas. Ibu-ibu yang sering beli emas di sini ya, 1 gram emas harganya berapa? Nah, sekarang ini emasnya 4.000 kilo. Itu dibawa Ratu Sheba sebagai persembahan kepada Salomo karena dia mau lihat kemegahan baitnya Salomo. Dan buat dia gini, ini berarti gini dong, persembahan ini nggak ada arti, persembahan ini paling nggak merepresent dengan kemegahannya, betul nggak saudara? Gini deh, sorry ya, saudara kalau ke kawinan gitu misalnya ya, saudara kan pasti ngasih namanya amplop. Amplop saudara akan saudara sesuaikan dengan siapa orang itu, bener nggak? Iya enggak? Pestanya kayak gimana, bener enggak? Ya. Nah itu namanya pemberian. Oh dia kalau dikasih yang kayak gitu pasti dia nggak akan make gitu. Udah deh kasihnya harus yang bagus. Nah saudara hari itu Ratu Sheba bawa 4.000 kilogram emas. Artinya gini loh saudara. Bayangkan kemegahan baitnya Salomo seperti apa. Kalau kemegahan baitnya Salomo biasa-biasa ya cukuplah 10 kilo, bener gak saudara? 100 kilo lah udah banyak, bener gak? Ini 4.000 artinya apa? Mewah banget saudara. Tapi firman Tuhan bilang itu kan yang sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya yang nah ini nih lebih jelas lagi nih ayatnya ya. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo. 120 talenta emas. Baca Alkitab yang buku tuh saudara, talenta tuh ada ukurannya ya. Nah begitu banyak persembahan yang diberikan karena kemegahan bait yang pertama. Tapi gini, itu bait pertama, itu bait yang kedua. Tapi Tuhan katakan bait yang kemudian. Itu saudara dan saya. Kemegahannya akan melebihi bait yang pertama. Kenapa? Karena ini yang beda saudara. Damai sejahtera akan tinggal di rumah itu. Saudara, apa yang hari ini tinggal dalam kehidupan saudara? Mungkin hari ini kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Mana Tuhan Yesusnya? Benar nggak? Tapi saudara, kehadiran Yesus adalah kehadiran damai sejahtera. Saudara punya damai sejahtera hari ini dalam kehidupanmu. Makanya tadi kalau kita lihat kembali lagi ke ayat yang tadi kita sudah baca, saya akan tutup dengan ayat ini. Matius 23 tadi ayat 39. Mereka mencari rumah, mereka mencari bait ya. Mereka mencari tadi bait Allah, kota Yerusalem yang luar biasa. Tapi gini, ayat 39 tadi ketika Yesus berbicara, Yesus berkata bahwa dia adalah bait Allah. Setelah hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Ayat 39 dia katakan gini, dan aku berkata kepadamu, yuk kita sama-sama katakan, mulai sekarang. Oke. Mulai sekarang, mulai hari itu, mulai hari di mana Yesus datang. Dikatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, mulai sekarang berkat bukan lagi ada di sebuah tempat. Bukan lagi ada di sebuah ritual. Hari ini berkat ada di dalam mereka yang datang di dalam nama Tuhan. Saudara mau datang kepada nama Yesus? Amin. Berkat ada di situ saudara.
Luar biasa ya, makanya Injil yang kita punya ini is a simple gospel. Bukan gospel yang plus-plus, kamu kalau mau selamat harus tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Makanya firman Tuhan mengatakan, Yesus itu cukup bagi kita. Kita sering kan nyanyi, Christ is enough for me. Saudara, hari ini bersyukurlah karena kita punya Yesus. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini adalah rumah Allah. Saudara, kalau ini rumah Allah, nothing is impossible for you. Saudara akan jalan ke tempat-tempat yang gelap dan kau akan melepaskan terang Tuhan. Dan dikatakan terang itu bercahaya dan gelap tidak bisa menguasainya. Amin. Yesus hari ini ada dalam kehidupan saudara dan ada dalam kehidupan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.